Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya punya latar belakang itu sebetulnya bertolak belakang banget sama Pak Oki ya. Nah, sehari-harinya saya itu dulunya ya sebelum saya bergabung di Prudential di tahun 2010 itu saya bekerja sebagai seorang staf accounting ya dan juga seorang ibu rumah tangga aja. Jadi kerjaannya pergi kerja, ngantor, terus pulang jaga anak. Jadi setiap hari kayak gitu aja teman-teman. Ya, jadi nothing special ya. Juga saya tidak pernah bekerja di bidang marketing sama sekali. Nah, ceritanya gimana nih? Saya bisa ketemu sama yang namanya Prudential ya. Suatu hari mantan guru les saya, jadi saya punya guru private bahasa Inggris. Ini ceritanya waktu saya masih SMA ya. Nah, jadi beliau datang ngajak ini jadi nasabah. Nah, waktu itu saya merasa betul-betul keuangan masih nggak cukup, nggak bisa gitu loh. Tapi saya tertarik, saya pengen. Akhirnya saya bilang nanti aja ya Pak ya gitu ya. Nah, karena nggak bisa jadi nasabah, akhirnya beliau mau rekrut saya. Awalnya juga saya nggak berani gitu ya. Kenapa? Karena saya alasannya banyak lah. Alasan ini sampai dengan sekarang juga sebenarnya masih berlaku ya. Aduh saya nggak pandai ngomong gitu ya. Saya nggak punya teman. Aduh saya orangnya pemalu. Gimana saya jumpa orang gitu ya. Pokoknya segala macam alasan itu saya menolak gitu ya. Menolak leader saya. Nggak lah Pak, saya nggak berani ya. Kemudian kayaknya jadi agen asuransi itu tugasnya berat sekali, tanggung jawabnya besar, jadi saya nggak berani gitu saya bilang. Nah akhirnya ya udah waktu pun berlalu ya, saya kerja aja seperti biasa. Nah tapi saya ada fokus juga di multi level misalkan ya, tapi itu hanya jualan barang gitu loh. Jadi iseng-iseng itu pun nggak hebat sekali ya teman-teman ya, bukan yang top-top gitu enggak gitu. Jadi hanya sekedar untuk cari income tambahan. Saya dan suami itu ada bisnis kecil-kecilan juga. Nah di 2010 itu saya dan suami itu kita KPR rumah, rumah kecil sih, rumah peta aja gitu ya, yang nggak mahal kali. Nah di situ karena ada KPR, jadi saya udah mulai merasa terbebani nih dengan 2 anak gitu ya. Suami tetap kerja dan saya juga ada kerja, usaha kecil-kecilan tetap nggak cukup. Jadi saya butuh nih, apa ya kira-kira yang bisa saya cari income tambahan supaya saya bisa nutupin biaya hidup. Hanya untuk income tambahan, hanya untuk nutupin biaya KPR gitulah ya. Nah, jadi tiba-tiba saya teringat nih, oh kayaknya Prudential boleh juga ya, boleh dipertimbangkan. Kenapa? Karena nggak usah pakai modal gitu. Karena selama 3 tahun itu ya leader yang merekrut saya ini nggak pernah menyerah. Gitu. Beliau ini selalu konsisten. Kalau ada acara Prudential dia selalu ngundang, selalu kasih info gitu. Karena beliau ini selalu nge-update pada saat saya tiba-tiba ngeling, aku butuh nih income tambahan. Jadinya langsungnya ke sana gitu loh, langsung ke dia ya. Nah, jadi itu juga mengajarkan ke saya satu hal bahwasanya kalau kita mau merekrut ataupun mau prospek seorang nasabah itu jangan pernah hanya karena mereka bilang tidak langsung kita nyerah terus kita baper kemudian kita hilang gitu ya. Nah, ternyata itu salah satu rumusnya teman-teman ya. Nah, akhirnya begitu saya ngeling ke dia itu ya udah saya cari beliau, kemudian saya bilang oke, saya mau jadi agen asuransi. Ini istilahnya mentalnya udah siap lah ya teman-teman ya. Nah, meskipun ya belum ada pengalaman jual jasa gitu ya, terus ketemu orang juga masih takut-takut. Nah, kemudian juga saya juga baru belajar naik motor waktu itu ya. Jadi kemana-mana supaya lebih gampang ya, jangan harap ada mobil ya. Waktu itu masih naik motor kemana-mana. Nah, so singkat cerita, akhirnya saya bergabung di zaman saya bergabung waktu itu ya memang belum ada WA waktu itu masih bahkan belum ada BlackBerry bahkan ya. Jadi udah betul-betul jadul ya, beda dengan Pak Oki yang zaman now ya. Zaman saya tuh betul-betul jadul. Karena saya ini nggak punya pengalaman ya, saya juga orangnya juga penakut-penakut gitu ya. Saya betul-betul minta leader saya itu Bapak harus betul-betul bimbing saya gitu loh ya. Nah, ketika saya bergabung, saya betul-betul dibimbing ya. Dulu kan masih ada nih istilahnya join field ya teman-teman ya. Jadi saya setiap hari itu selalu ditemenin ya, ditemenin loh bayangkan ya. Jadi saya punya utang jasa banyak sama leader saya gitu. Tapi saya bisa nih ngajak orang untuk ketemu sama beliau untuk jelasin gitu ya. Nah, tantangannya sebagai seorang wanita yang jarang ketemu orang gitu ya, yang setiap hari kerjanya di depan komputer aja, kemudian hanya ibu rumah tangga gitu ya. Sebenarnya awalnya saya nggak pernah berharap terlalu
besar ya di Prudential ya teman-teman, jujur awalnya ini saya jujur. Kenapa? Karena saya tahu kemampuan saya sampai mana. Jadi saya gabungnya 2010. Nah, di 2010 itu memang saya dapatlah kontes yang dari kantor ya, itu kan masih oke ya. Nah, kemudian di 2011, nah saya promosinya itu malahan di 2012 teman-teman ya. Jadi awal saya bergabung itu betul-betul hanya untuk income tambahan. Saya waktu itu pengennya hanya 5 juta aja. Saya bisa bantu biaya hidup untuk nutupin KPR gitu. Nah, di tahun 2011 ya, waktu itu saya pasti jalaninya nyantai. Harus kerja, kemudian pulang saya harus ngurus anak. Nah, jam 7.30 itu saya baru bisa keluar. Jumpa orang satu hari kadang satu, kadang dua, kemudian harus follow up ya, kemudian kadang-kadang ikut training. Kalau dulu kan offline semua ya. Kemudian nanti kadang-kadang bisa pulangnya jam 11 gitu ya. Nah, itu tantangannya ada. Belum lagi dukungan keluarga yang kurang. Tahulah ya, wanita pulang malam-malam, seorang ibu rumah tangga, itu tantangan juga untuk seorang wanita, seorang ibu. Semuanya saya abaikan karena saya betul-betul ingin sukses di Prudential, meskipun hanya 5, waktu itu saya cuma pengen 5 juta aja tambahannya teman-teman. Hanya itu aja, impian saya sekecil itu waktu itu ya. Semuanya berjalan dengan baik, ternyata di tahun 2011 itu kenyataan berkata lain teman-teman. Ya, jadi di tahun 2011 itu saya dan suami mengalami kecelakaan sepeda motor. Ya, jadi saya pribadi itu saya harus dioperasi kaki, kemudian saya harus bertahan dengan berjalan itu dengan tongkat sehingga saya nggak bisa kemana-mana selama 5 bulan gitu. Itu terjadi di bulan Agustus waktu itu sampai dengan Desember karena nggak punya mobil juga ya, sedangkan kaki kiri saya itu nggak bisa berjalan dengan normal karena saya harus pakai tongkat, sehingga mau nggak mau saya harus tunda lagi untuk persiapan promosi AAD saya, promosi UM waktu itu ya. Nah, jadi nggak bisa karena saya takut malahan kalau saya paksa, saya kalau terjatuh lagi, malahan saya merepotkan lagi orang keluarga. Saya betul-betul penyembuhan dulu diri saya ya sampai dengan betul-betul sembuh. Tapi waktu itu kan suami nggak ada gitu ya, suami meninggal. Nah, di situ satu titik itu teman-teman ya, saya betul-betul harus keluar dari zona nyaman saya karena saya baru tahu nih ternyata tanpa warisan itu sangat mengerikan teman-teman. Waktu kematian suami itu saya nggak dapat asuransi. Meskipun saya sebagai seorang agen asuransi, tapi namanya kan baru pemula gitu ya. Jadi betul-betul enggak prioritas, enggak utama dulu lah ya. Dan memang keuangan sangat pas-pasan waktu itu sehingga tunda dulu lah. Siapa yang tahu ya ternyata akhirnya resiko gitu terjadi sehingga meninggalnya suami itu tanpa asuransi sama sekali. Sehingga yang terjadi adalah semua beban jadinya ke saya. Saya harus lunasi hutang usaha ya, ada ratusan juta juga ya, 100 juta ke atas itu bagi saya itu sangat besar sekali. Ya, saya bekerja hampir 3 tahun itu untuk melunasi itu semuanya. Ya, di awal-awal makanya saya nggak bisa beli aset apa-apa di awal karena itu hutang ya. Kemudian saya untuk biaya pendidikan anak dan semua biaya itu ke saya. Jadi salah satu misi saya juga di Prudential ini adalah memastikan orang kepala keluarga itu harus punya asuransi ya. Jangan nanti istri dan anaknya juga mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi itu salah satu misi saya nggak mau ada yang merasakan penderitaan yang saya alami gitu ya. Itu betul-betul ngeri loh teman-teman. Meskipun nggak sampai miliaran, tapi bagi saya di waktu itu seratusan juta itu udah angka yang sangat mengerikan. Saya bekerja dengan sangat keras untuk melunasi itu semuanya. Di awal Januari 2012 saya udah mulai pulih. Nah, disitulah saya baru mulai kerja lagi ya. Saya mulai fokus lagi di Prudential dan di tahun itulah saya dapat UM-nya saya. Kalau orang bilang kamu tahan banting gitu ya, yang dulunya pemalu, nggak pernah mau jumpa orang, istilahnya saya ini introvert banget tuh teman-teman ya. Nah, saya nggak ada, sebenarnya saya bilang jawaban saya itu saya betul-betul nggak punya pilihan. Pokoknya saya ikut aja gitu. Saya tahu saya ini nggak hebat gitu loh. Bisa sekolah SMA aja itu udah syukur banget gitu loh. Meskipun saya lambat itu, tapi saya yakin pelan-pelan asalkan saya lakukan dengan serius, dengan benar gitu ya, ikut aja sistemnya Prudential, ya akhirnya saya bisa hari ini bisa sampai di sini gitu loh. Itu buat saya amazing banget. Pertama saya itu bahkan di 5 tahun pertama saya join di Prudential loh teman-teman. Bukan langsung hebat ya. Nah, tapi it's okay gitu ya. Saya jarang untuk memperbandingkan diri saya itu dengan siapa-siapa gitu ya. Memang kelihatannya agak lambat, tapi yang penting saya tahu bahwasanya setahun
sekian tahun demi sekian tahun itu saya bertumbuh. Ya, karena kalau kita bandingkan diri kita sama orang lain kan kita capek gitu ya, karena di atas langit masih ada langit gitu. Nah, jadi saya nggak pernah. Jadi saya lebih suka bandingkan Agustina yang tahun ini dengan Agustina yang tahun lalu, ada pertumbuhan nggak? Ada lebih baik nggak? Nah, itu yang saya lakukan teman-teman. Ya, ada beberapa transformasi yang ingin saya kasih lihat ke teman-teman ya, yang mungkin bisa jadi inspirasi untuk teman-teman yang hari ini kan ada ribuan orang ya. Saya yakin pasti ada juga yang background-nya seperti saya. Nah, boleh ya saya sharing untuk foto jadul saya ya. Jadi kalau nggak salah sih di 2012 harusnya ya. Nah, ini foto bersama anak yang waktu itu suami udah nggak ada, saya masih kecil banget waktu itu ya. Dan sekarang mereka udah sekarang yang cewek udah SMA, jadi udah sekolahnya juga udah di luar negeri gitu ya. Yuk saya aja bisa gitu loh. Saya ini pendidikan nggak tinggi gitu ya, seorang introvert. Saya hanya percaya kepada leader saya yang yakin saya bisa, kemudian kepada KPM kantor, kemudian sama Prudential. Pelan-pelan saya ikuti, saya belajar meskipun saya ini tidak begitu pintar, saya bilang ya. Hari ini saya aja bisa. Jadi saya yakin teman-teman yang lain juga bisa gitu ya. Adalah startup pertama saya waktu itu di Auckland. Saya selalu gagal startup. Ya teman-teman, ini saya kasih tahu ya. Saya selalu gagal startup. Jadi kalau saya mau kerja startup tahun pertama jatuhnya ke Aung Bali. Tahun kedua saya mau kerja startup lagi jatuhnya ke Rookie Club. Tahun ketiga jadi selalu nggak nyampe gitu loh. Jadi yang saya lakukan adalah bukan berarti setelah saya gagal itu saya langsung udahlah kayaknya nggak bisa lah gitu ya. Tapi enggak, saya terus lakukan gitu ya sampai akhirnya di tahun 2015 ini saya dapet gitu loh teman-teman. Itu ternyata caranya kalau polanya kita udah tahu teman-teman kan. Itu kita lakukan sama aja setiap tahunnya dan sampai dengan sekarang itu saya nggak pernah loss sekalipun loh. Ya, pernah sampai ke PCC bahkan ya, seorang Agustina bisa sampai pada tahap itu. Serius loh teman-teman ya. Nah kemudian juga transformasi yang paling saya syukuri adalah di tahun ini juga saya bisa beli rumah kedua gitu. Saya nggak percaya gitu, tapi saya bisa. Ini rumah kedua ini adalah rumah impian ya, karena saya suka komplek yang tenang, yang istilahnya tertata dengan rapi, dan saya bisa ajak tinggal bersama anak-anak saya di rumah yang nyaman ya, karena selama sekian tahun ya saya berjuang ya titipkan sama mertua supaya saya bisa bekerja dengan tenang sehingga mereka betul-betul kehilangan masa-masa waktu mereka kecil sampai dengan dewasa ini sama ibunya itu agak berkurang kalau saya bilang, tapi saya gantikan dengan di masa depan mereka ataupun mereka memiliki kehidupan yang lebih nyaman dan pendidikan yang lebih terjamin dan kehidupan yang lebih layak yang bisa saya berikan gitu loh. Awalnya saya bergabung itu karena hanya untuk income. Udah ketutupi ya sudah, tapi kan ceritanya jadi lain gitu ya, sehingga impian saya juga jadinya totally berbeda karena udah makin luas, saya harus bisa menyiapkan pendidikan anak, rumah untuk anak dan sebagainya ya. Nah, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya tetap kerjakan ya, Prudential. Saya mendapatkan banyak sekali hal dari Prudential ini yang menurut saya sangat luar biasa sekali. Yang pertama itu adalah yang pastinya trip jalan-jalan. Karena kalau saya pakai uang sendiri itu nggak mungkin kesampaian. Itu nggak mungkin gitu ya. Ya, saya pernah ke Eropa, ke Auckland, ke Paris ya. Dan semuanya sangat berkesan dari Prudential karena dapat yang bintang 5. Semuanya lux extra ya. Kemudian bisa beli rumah, kemudian yang paling berharga juga kita bisa dihargai ya di Prudential ini ya. Kita dapat pencapaian, kemudian kita diberikan penghargaan. Itu menurut saya satu pencapaian dalam hidup yang harus kita syukuri gitu. Nah, ini satu lagi antara semua trip itu yang paling berkesan bagi saya itu adalah di Paris. Ya, di Paris ini kenapa? Karena kan dari dulu kalau kita nonton TV itu kan misalkan nih ada film Evil I'm in Love gitu ya. Nah, jadi kan kita kan dibawa ke sana gitu loh ya. Waktu itu dibawa ke sana, oh ini loh Evil gitu ya. Nah, ketika perjalanan dari Prudential ada Paris gitu ya, itu betul-betul excited banget gitu. Ini kan tahun kedua ya, saya dapatnya ini di tahun kedua. Kata orang kalau startup pertama itu adalah kebetulan. Ya, kebetulan nih. Nah, kalau bisa membuktikan di startup kedua dan ketiga dan sebagainya, nah itu baru betul-betul kita dapat dagingnya gitu loh ya, dapat isinya gitu. Startup kedua saya
kita perginya juga bareng dengan banyak sekali tim saya, leader saya dari Pro Advance juga. Jadi berkesan banget bagi saya sehingga kita fotonya agak-agak gilaan gitu ya waktu itu di Menara Eiffel. Nah ini pas di bawah menara gitu loh. Itulah yang membuat saya setiap tahunnya itu saya nggak boleh miss perjalanan dari Prudential. Prudential sudah menyediakan semua produk yang dibutuhkan di masyarakat ya, menurut saya nih ya, mulai dari untuk warisan, sakit kritis, kesehatan, bahkan sekarang yang terbaru pendidikan anak yaitu Prucerah. Jadi semuanya ada lengkap loh teman-teman. Di masyarakat itu kita jual sesuatu yang justru dibutuhkan semuanya gitu.